Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita berjumpa di dalam Intimate Worship Miracle Community Church. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Satu kerinduan kita pasti kita ingin lebih lagi mengenal pribadinya, lebih lagi mengalami cinta kasihnya pagi hari ini, lebih lagi mengalami pertolongannya di dalam kehidupan setiap kita. Kita mau naikkan syukur kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa pujian pengagungan kita yang terbaik hanya bagi Yesus Raja di atas segala Raja. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pertolongan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kalau di waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah menolong kami. Sebelum memulai sepanjang hari ini kami perlu tuntunan-Mu Roh Kudus. Berbicara Tuhan, Kau yang menuntun, Kau yang memberikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Semua Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cinta-Mu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikan-Mu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cinta-Mu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikan-Mu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cinta-Mu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cinta-Mu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih, oh Yesusku. Kita bersyukur buat semua kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cinta-Mu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikan-Mu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Mari sama-sama nyanyikan. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cinta-Mu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikan-Mu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cinta-Mu lebih nikmat dari anggur, ku
terselami pikiranku. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih oh Yesusku. Cintamu lebih nikmat dari madu. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu. Tak terselami pikiranku. Terima kasih oh Yesusku. Satu kali nanti Engkau telah berjanji, satu kali nanti Kau akan kembali, satu kali nanti Kau akan mendapati kami. Tiada cacat dan celah jadi mempelaimu. Satu kali nanti Engkau telah berjanji, satu kali nanti Kau akan kembali, satu kali nanti Kau akan mendapati kami. Tiada cacat dan celah jadi mempelaimu. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu. Tak terselami pikiranku. Terima kasih oh Yesusku. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu. Tak terselami pikiranku. Terima kasih oh Yesusku. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu. Tak terselami pikiranku. Terima kasih oh Yesusku. Terima kasih oh Yesusku. Terima kasih oh Yesusku. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan terima kasihmu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kami bersyukur. Besar setiamu di hidup kami. Haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Thank you Jesus.
akan kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Cinta-Mu memuaskan kami. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan, bagai rusa yang rindu yang haus akan sungai-Mu. Pagi hari ini ya kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang setia di hidup kami Tuhan. Kenapa syukur. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Mari nyatakan cintamu di hadapan Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas. Mari panggil namanya. Yesus.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan saat ini. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa bertekuk lutut menyembah-Mu, Yesus datang. Oh, sebab Dia Raja di atas segala raja. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, Yesusku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kau yang layak disembah, biar semua yang bernafas meninggikan nama-Mu, Yesus. Kudus dan mulia, agung dan perkasa, hanya Yesus Tuhan. Tiada yang lain, Kau yang patut disembah. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, ajaib
Syikiana labase, sebab Kau yang layak. Bagimu pujian kami, bagimu hormat kemuliaan, dulu sekarang dan selamanya. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku, Yesus Kau di atas segalanya. Kaulah keselamatan kami, Kaulah perisai dan kemenangan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kaulah gunung batu kami, perlindungan kami. Kami takkan goyah, kami takkan gentar, sebab Kau beserta kami, Allah yang beri kemenangan. Kaulah kekuatan kami, kami percaya hanya padamu Tuhan. Mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada, percaya hadiratnya ada bersama denganmu, sebab Dia Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya di hidup kita. Mari berseru kepada nama Yesus. Dimanapun engkau berada saat ini, Dia siap mencurahkan pertolongannya, Dia siap mencurahkan kasih-Nya. Kuasanya ada bagimu. Haleluya. Kaulah penyembuh kami Tuhan, Kaulah pembebas kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu Yesus. Sungguh hanya Dialah pengharapan kita satu-satunya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Thank you Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terus lekatkan hati kami dengan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari nyatakan kasih-Mu di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dimanapun
Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Yesusku, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap bagi kebenaran firman-Mu urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Berbicara, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami siap terima pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan damai sejahtera Tuhan turun atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Anda berada hari ini, biarkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan boleh terus ada dalam hidup kita. Oke, pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dan kita akan belajar tentang prinsip firman. Kalau kita tahu tentang prinsip ini Bapak Ibu, saya percaya kita akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya waktu kita sama-sama terus bersepakat menyembah, merenungkan firman Tuhan, kita itu dalam roh kita, dalam jiwa kita akan mengalami yang dimana dibaharui di dalam cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara kita berkata-kata, cara kita melakukan segala sesuatu, kita akan mengalami perubahan. Karena firman itu pada dasarnya akan menumbuhkan, akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan firman itu adalah kebenaran Tuhan. Katakan amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang prinsip firman. Bapak Ibu tangkap baik-baik prinsip ini. Waktu engkau hidup mendasarkan hidupmu pada firman, maka pegang prinsip ini, karena ini yang akan membuat hidupmu terus akan mengalami janji Tuhan digenapi satu persatu dalam hidup kita. Ada satu hal yang pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan ini berkata bahwa dari semua yang dijanjikan Tuhan atas hidup Israel, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi Tuhan. Nah, saya mau kita semua seperti hamba Tuhan yang besar ini menyampaikan hal itu. Maka kita pun berkata dari semua yang dijanjikan Tuhan atas kehidupan kita, keluarga kita. Bapak Ibu bisa sebut dengan keluarga, nama keluarga Bapak Ibu masing-masing. Tidak, janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi di dalam nama Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan 11. Yesaya 55 ayat yang ke-10 dan 11. Firman Tuhan berkata, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perhatikan, pertama Bapak Ibu, kita perlu belajar bahwa firman Tuhan itu digambarkan seperti hujan dan salju yang turun dari langit. Perhatikan gini, tidak pernah ada ceritanya hujan atau salju turun dari langit tiba-tiba langsung balik lagi, saudara. Tidak pernah. Tetapi hujan dan salju turun, maka yang terjadi dia akan meleleh, dia mencair, lalu dia akan mengairi bumi. Lalu air itu akan coba menyuburkan tanah yang ada, yang kering jadi subur, yang tandus jadi gembur kembali. Lalu dia akan memberikan yang namanya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Penggambaran firman jelas bagi kita. Dia juga yang memberikan benih kepada penabur, sehingga ketika benih itu ada, ditumbuhkan, orang bisa mendapatkan roti. Demikianlah firman Tuhan digambarkan. Lalu ayat 11-nya dikatakan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, tidak pernah ada perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan yang tidak memiliki makna. Setiap perkataan Tuhan tidak akan pernah mubazir. Semua yang disampaikan pasti terjadi. Katakan amin. Maka seperti hujan sama, saudara, dia turun ke bumi, mengairi, menumbuhkan tumbuhan. Hal yang sama firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kata-katanya sia-sia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan itu akan melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan. Ini bicara apa? Setiap perkataan firman Tuhan itu memiliki sebuah pesan. Dan pesan itulah yang akan dikerjakan kepada setiap orang yang percaya akan firman-Nya. Contoh seperti ini. Ketika Tuhan berkata, jadilah sembuh. Setiap orang yang menangkap perkataan firman Tuhan dan berkata, aku percaya, jadi sembuh. Maka perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu akan melaksanakan seperti yang Tuhan mau. Jadi sembuh. Jadi artinya apa? Setiap perkataan Tuhan tidak akan balik ke mulut Tuhan, tapi dia akan mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau itu terjadi. Seperti contoh, ketika ada seorang wanita di mana anaknya yang kerasukan roh jahat ada di rumah. Wanita ini disebut sebagai perempuan Sirofenisia. Dia orang yang tidak percaya. Dia orang yang dianggap kafir. Tapi perhatikan, saudara. Waktu dia menghampiri Yesus, dia berharap Yesus datang menyembuhkan anaknya. Sampai akhirnya terjadi percakapan antara kedua belah pihak. Yesus berkata tidak layak memberikan roti kepada anjing. Anak-anak harus makan dulu. Tapi ibu ini punya iman. Dia percaya sepatah kata daripada Tuhan. Sebuah kata firman yang dari Tuhan sanggup untuk memulihkan. Maka dia berkata, anjing pun makan remah-remahnya. Alias dia mau berkata, gak apa-apa dapat remah-remahnya. Gak apa-apa aku dapat cuilan kecil. Tetapi kalau itu dari Tuhan, itu yang sanggup menyembuhkan anak saya. Apa yang dikerjakan? Waktu wanita Sirofenisia ini menangkap kebenaran, Tuhan sampai kagum dan berkata, besar imanmu seperti kata-katamu. Jadilah. Ketika Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percayai. Perhatikan, disitulah firman terucap. Ibu ini menginginkan anaknya sembuh.
Ketika ibu ini menangkap perkataan Tuhan, waktu sampai rumah dia melihat anaknya sudah disembuhkan. Setiap firman Tuhan yang kita percayai tidak pernah sia-sia. Yang kedua, akan melaksanakan seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau pasti jadi. Saudara, perkataan Tuhan melebihi semua hukum, semua perkataan manusia. Kalau dokter hari ini vonis saudara, hidupmu tinggal sebentar lagi, engkau sudah cancer stadium 4, atau engkau sudah mengalami stroke yang berat, tinggal engkau nunggu belas kasihan orang bahkan sampai engkau mati. Dengarkan baik-baik, itu perkataan manusia. Itu adalah analisis secara medis. Saya tidak menyangkal analisis medis, tapi saya mau berkata bahwa perkataan Tuhan jauh lebih daripada itu. Waktu engkau mempercayai perkataan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, bahkan Tuhan sanggup membangkitkan sesuatu yang sudah mati jadi hidup kembali. Katakan amin. Saudara, hal yang sama ketika di perkawinan di Kana. Anggur sudah habis. Ibu Yesus menyuruh mereka apa yang dikatakan Yesus, lakukan aja. Yesus berkata apa? Isilah semua buyung ini, semua gentong-gentong yang kosong itu dengan air. Lalu Yesus berkata, berikan kepada pemimpin pesta. Perhatikan, butuh percaya, butuh iman untuk kita menerima firman Tuhan. Ketika pelayan itu memberikan pemimpin pesta, apa yang terjadi? Ketika pemimpin pesta mencedok air biasa tadi, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur yang terbaik. Hal yang sama. Untuk engkau melihat kuasa firman, tidak butuh banyak hal, hanya butuh engkau percaya. Prinsip firman jelas, tidak pernah sia-sia. Yang kedua, firman itu akan mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan menyuruh, udah berikan kepada pemimpin pesta. Kalau hari itu pelayannya sadar bahwa mereka yang mencedok air adalah air biasa, mungkin mereka akan mundur. Tapi karena mereka mendengar perkataan Ibu Yesus, ikutin apa yang disampaikan oleh Yesus anaknya. Apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi anggur yang terbaik. Saudara, hanya butuh percaya untuk melihat kekuatan dan kuasa firman. Lazarus yang sudah mati, hampir berapa hari dan hitungannya sudah membusuk. Tapi ketika Yesus datang, Yesus sudah tertunda harinya. Bahkan ketika Yesus diminta untuk datang, Yesus sengaja tinggal di sebuah tempat dan tidak segera datang ke Betania, di tempat Lazarus, Maria, Marta. Tapi apa yang terjadi? Ketika Lazarus sudah ada di kuburan, kuburan sudah berhari-hari ada di sana. Perhatikan, Yesus berkata, buka pintunya. Saudara perhatikan ini. Ketika Tuhan berkata, Lazarus keluarlah. Perhatikan saudara, Lazarus keluarlah. Firman Tuhan disampaikan. Apa yang terjadi? Ketika firman Tuhan disampaikan, Lazarus dari kematiannya harus mengikuti bangkit. Dan Lazarus bangkit. Jadi apa yang kita pelajari? Kalau engkau taruh hidupmu di atas dasar firman, firman itu tidak pernah sia-sia. Firman itu akan memperbarui hidupmu. Firman itu akan membuat hidup rohanimu bertumbuh. Katakan amin. Dan firman juga akan mengerjakan seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau engkau percaya firman yang kau pegang adalah firman kesembuhan, firman pemulihan, firman tentang berkat, firman tentang janji keluarga, firman tentang banyak hal. Dengarkan baik-baik, asal itu dasarnya dari firman dari Alkitab saudara. Pegang itu, maka ketika engkau memegang, engkau tidak akan pernah mendapat malu. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan engkau tidak akan mendapat malu. Katakan amin. Siapa yang menantikan? Menantikan engkau bicara apa? Menantikan firman. Waktu firman disampaikan, waktu firman terucap, engkau pegang dan berkata, aku percaya, ini pasti terjadi. Orang lain boleh nyindir saudara, orang lain boleh membuli saudara,
Biarkan itu urusan mereka, itu mulut-mulut mereka. Tapi waktu engkau taruh hidupmu di atas dasar firman, suatu kali akan terjadi di mana yang membangun di atas dasar batu dan di atas dasar jerami. Saudara, yang di atas batu akan kokoh, tapi yang atas dasar jerami akan hancur semuanya. Semua akan terbukti. Dan orang yang menaruh hidupnya di atas dasar firman akan mengalami kuasa dari firman. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, engkau menjadi orang yang tercelik. Kalau selama ini hidupmu terus engkau isi dengan firman, jangan mundur, terus isi yang banyak. Percayai. Bahkan saya mau berani berkata, kalau ada pendeta yang berkata, jangan menjadi orang yang terus minta-minta mujizat. Saudara, justru saya mau berkata, selama engkau mempercayai firman Tuhan, selalu ada mujizat. Bahkan hidup saudara yang saudara hidupi adalah mujizat Tuhan. Betul nggak? Waktu saudara percaya hari ini, tiap hari akan ada mujizat tiap waktu. Waktu nafas berembus itu adalah mujizat. Maka waktu kita bergantung sama firman, firman punya prinsip, dia akan melaksanakan seperti yang Tuhan kehendaki. Firman apa yang kau pegang hari-hari ini? Firman apa yang kau percayai dalam hidupmu? Firman apa yang hari ini menjadi dasar hidupmu? Firman itu terus engkau pegang, jangan dibuang saudara, jangan dilepaskan. Berapa banyak orang Kristen gak mengalami janji Tuhan, justru waktu mereka sekian waktu mereka hidup dalam firman, mereka pegang janji Tuhan sembari mereka berdoa. Tetapi ketika mereka mulai berjalan dengan waktu yang ada, berapa banyak orang gak mengalami kuasa firman. Apa yang terjadi? Mereka mulai melepaskan firman. Ketika doanya tidak dijawab, mereka mulai melepaskan firman. Ketika doanya sepertinya tidak didengar, mereka mulai membuang firman dalam hidupnya dan mereka mulai memilah-milah. Dengarkan baik-baik, setiap firman disampaikan Tuhan untuk umatnya. Kalau engkau percaya, pegang itu baik-baik. Mari pulihkan hidupmu lewat firman-Nya. Firman itu akan terjadi seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, prinsip firman. Firman itu akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Maksudnya apa? Setiap firman Tuhan pasti digenapi. Saudara, semua janji manusia, semuanya bisa membohongi kita, semuanya bisa berdusta. Tapi ada satu janji firman Tuhan yang tidak pernah berdusta, yaitu perkataan Tuhan sendiri. Perkataan Tuhan selalu Tuhan akan berkata, pasti digenapi, pasti digenapi, pasti terjadi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Maka di Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Perhatikan, dan apa saja yang dikerjakan akan pasti berhasil. Saudara perhatikan ini. Kata berhasil terjadi bukan karena kekuatan manusia. Firman itulah yang membuat hidup manusia mengalami keberhasilan. Karena prinsip firman, ketika orang percaya akan firman Tuhan, firman itu akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Jadi kalau Tuhan hari ini sepakat, Tuhan berkata jadi nak, maka dalam hidupmu jadi terjadi yang namanya pemulihan, kelimpahan, terjadi berkat, terjadi mujizat. Bahkan apa yang selama ini kau doakan, ketika Tuhan berkata pasti berhasil, pasti berhasil dalam hidupmu. Bagian saudara percaya, jangan jadi orang yang setengah-setengah saudara. Kalau engkau mau hidup dalam firman, hidup dalam firman. Karena firman itu akan terus memurnikan hati kita. Dalam anugerah Tuhan, engkau akan memiliki dan engkau akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Saudara, dalam hidup kami sekeluarga, kami melihat bagaimana firman itu digenapi. Saya mau cerita sesuatu kesaksian. Suatu kali anak saya sakit saudara. Suatu kali anak saya yang nomor 2, yang cewek, sakit saudara. Saya habis KKR pelayanan, tiba-tiba waktu pulang saya lihat anak saya saudara, tiba-tiba step saudara, kejang saudara. Waktu itu kami masih tinggal di Bandung.
Saudara, waktu anak saya kejang, jujur dalam hati saya mikir, kami sebagai orang tua gak pernah lihat kondisi seperti ini. Kami mencoba supaya anak ini karena kejang, supaya lidahnya gak kegigit, kami taruh sendok atau tangan supaya gak gigit, saudara. Tapi karena kejang gak kekontrol, saudara. Sampai akhirnya ketika kami bawa ke rumah sakit yang terdekat, waktu yang dekat dengan rumah kami di Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan di Bandung. Saudara, waktu saya lihat ban mobilnya bocor. Saya lihat motor saya juga bocor. Sepertinya diuji, saudara. Saya lihat kenyataan. Dalam hati saya habis KKR nih. Saya habis lihat mujizat Tuhan. Tapi dalam hati ini, saudara, jujur, saudara, takut karena lihat ini. Anak saya tuh udah ini membuka mulutnya dan ngorok, saudara. Dan matanya ini kayak kebalik gitu, saudara. Secara manusia takut, saudara. Sampai akhirnya kakak saya datang, saudara, pakai motornya, dan saya ngendari motor itu sambil membawa anak itu, saudara, sampai ngebut, saudara. Karena saya ngalami kondisi ada perasaan takut, jangan sampai anak ini bablas, saudara. Apalagi sampai ngalami kecacatan. Secara manusia takut, saudara. Waktu kami bawa masuk ke UGD, saudara, itu masih belum sadar, saudara. Dokter bilang biar dirawat. Saya pulang ke rumah sambil mempersiapkan untuk kalau sampai rawat inap, saudara. Waktu di perjalanan, saya tahu seperti ada orang yang bicara, padahal saya seorang diri. Di tengah jalan saya naik motor, tiba-tiba ada suara yang muncul gini. Chelsea itu anaknya siapa? Anak saya namanya Chelsea. Chelsea anaknya siapa? Saya jawab dalam hati saya, Chelsea anaknya Tuhan. Kedua suara itu muncul sambil saya jalan. Chelsea anaknya siapa? Chelsea anaknya Tuhan. Yang ketiga, hati saya tiba-tiba tersadar bahwa itu Tuhan sedang bicara dengan saya. Chelsea anaknya siapa? Saya sadar Chelsea anaknya. Saya langsung berhenti dari motor, saudara. Saya langsung duduk di trotoar. Saya nangis sebisa-bisanya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Selama ini ketika saya melayani Tuhan, saya percaya orang lain bisa mengalami kuasa Tuhan, karena saya gak ngalami yang dialami. Saya gampang melepaskan kuasa firman Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi dalam hidup saya, mulai muncul keraguan, mulai muncul kekhawatiran dan ketakutan. Perhatikan ini, saudara. Sampai akhirnya Roh Kudus seperti memberi suara dalam hati saya, menenangkan dan berkata, memberi pengertian hikmat kepada saya. Kalau engkau sadar Chelsea itu anaknya Tuhan, kenapa engkau begitu takut? Dan sepertinya engkau gak kenal Tuhan, bahwa Tuhan juga yang akan menjamin hidupnya, Tuhan yang akan memberi umur panjang. Di situ, saudara, saya sadar ada perkataan Tuhan yang mulai menenangkan hati saya. Saya pulang ke rumah, saya ambil ini, lalu saya balik. Dan ketika saya balik, kami berdoa dengan isi, kami mendeklarasikan, Tuhan yang punya anak ini, Tuhan juga yang akan menyelamatkan dan memberi umur panjang buat anak. Jujur, hari itu sampai besoknya kami lihat mujizat Tuhan jadi. Anak saya sehat dan baik-baik aja sampai detik ini. Anak saya pintar, anak saya tidak ada cacat apapun, dan saya lihat ada anugerah Tuhan turun atas hidupnya. Dan itu menjadi pengalaman dalam hidup kami, bagaimana kami belajar untuk mempercayai firman. Saudara, waktu orang memegang firman, dia akan melihat mujizat Tuhan pasti jadi dalam hidupnya. Ada masa-masa ketika saya kuliah, saya tidak punya biaya untuk saya bayar uang kuliah saya. Dengarkan baik-baik. Saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi. Tiba-tiba di rekening yang biasanya nggak pernah ada isinya, kalaupun ada isinya langsung dibayar buat bayar uang kuliah. Hari itu, saudara, tiba-tiba ada yang transfer, dan sampai detik ini saya pun nggak tahu. Saya coba cek juga untuk membayari uang kuliah saya, uang makan, uang asrama, sampai semua selesai. Kalau itu bukan Tuhan, siapa? Dan saya sadar setiap orang yang menaruh hidupnya di atas dasar firman,
orang itu akan mengalami janji Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau saudara hari ini engkau bergumul, ada keluargamu yang sakit, mungkin ada orang tuamu yang sakit, mungkin ada suamimu atau istrimu, mungkin anak-anakmu, dan engkau sudah bergumul, engkau sudah habiskan semuanya, seperti seorang wanita pendaran yang sudah dihabiskan semuanya dan belum kunjung sembuh. Hanya satu, saudara, engkau perlu datang kepada Yesus, bawa hatimu, percayai firman, dan terus memperkatakan firman atas anakmu. Waktu engkau berkata, misalnya anakmu sakit, engkau berkata, anakku sembuh di dalam nama Yesus, engkau sehat nak. Kalau dia mungkin hari ini gak bisa berjalan, engkau berkata, engkau berjalan nak. Kalau hari ini mungkin dia kurang baik dalam ini, engkau berkata, engkau sehat nak, engkau pinter nak. Dengarkan baik-baik. Kuasa firman, ketika engkau sepakat dengannya, maka firman itu akan menjadi nyata dalam hidupnya. Firman itu akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan atasnya. Kalau engkau pegang firman tentang kelimpahan kehidupan, kesembuhan ilahi, maka ketika engkau mendeklarasikan firman, engkau sedang sepakat dengan firman itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, ayat terakhir di dalam Yeskiel 12 ayat yang ke-25 dikatakan, Yeskiel 12 ayat 25, sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Perhatikan, menggenapkan apa yang di Yesaya, bahwa setiap firman Tuhan pasti terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Berarti gini saudara, siapa yang memegang firman Tuhan tidak ada delay dalam hidupnya. Firman itu tidak akan ditunda-tunda. Berarti firman itu tepat waktu. Tuhan punya kairos yang tepat untuk menolong hidup kita. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Memang ayat ini bicara tentang Yeskiel sebagai lambang akan teguran Tuhan buat Israel. Tapi prinsip firman-Nya jelas. Yang pertama, firman Tuhan tidak ada perkataan yang sia-sia. Tidak ada yang terbuang dari perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan kendaki. Yang ketiga, firman Tuhan itu pasti berhasil. Katakan amin. Yang keempat, firman Tuhan itu pasti digenapi. Kalau pasti digenapi, kenapa tidak engkau mulai hari ini untuk engkau terus memperkatakan firman Tuhan itu di dalam hidupmu? Yang kelima, firman Tuhan tidak ditunda. Artinya apa? Orang yang memegang firman Tuhan tidak justru mengalami yang namanya dilambat-lambatkan, tetapi tepat waktunya. Maka saudara, penting buat hidup kita, untuk kita hari ini terus memperkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman. Bukan saya tidak mengajari saudara untuk enggak melihat kenyataan, tetapi saudara, kenyataan pasti berubah waktu engkau mendeklarasikan dengan firman. Keadaan bisa berubah kalau ada firman di sana. Keuanganmu bisa berubah kalau ada firman di sana. Kesehatanmu akan menjadi lebih baik dan sehat kalau ada firman di sana. Jadi yang kau butuhkan hari ini adalah firman Tuhan. Katakan amin. Yang kau butuhkan adalah firman Tuhan. Saudara, ini yang kami lakukan. Setiap pagi hari ketika kami membangun mesbah keluarga, saya dan istri, apa yang kami deklarasikan? Kami mendeklarasikan Mazmur 91. Saudara-saudara bisa belajar untuk seperti yang kami lakukan. Saudara, maksudnya apa? Setiap pagi hari kami mendeklarasikan Mazmur 91. Kami berkata, aku dan seisi keluargaku dan seluruh jemaat yang aku gembalakan, aku hari ini mendeklarasikan, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kami yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan, Allah perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Aku tidak takut akan panah yang terbang di waktu siang. Aku tidak takut akan penyakit yang menular. Aku tidak pernah takut akan hal-hal yang lain. Saudara, ketika engkau mendeklarasikan, engkau sedang berkata, firman itu terjadi dalam hidupmu.
Lalu ketika firman berkata, sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, Tuhan akan mengenyangkan kami dengan umur panjang. Berarti dalam hidup kita mempercaya bahwa kita ini punya umur panjang. Katakan amin. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Mempercayai firman bukan hanya pada batas logika, tapi kita mempercayai firman sampai firman itu jadi daging dalam hidup kita dan dalam keseharian kita, sampai perkataan kita, hidup kita diubahkan oleh firman. Kenapa tidak saudara isi hidup saudara dengan doa Yabes? Engkau yang hari merasa kekurangan, Yabes itu artinya pesakitan saudara. Dia lahir sudah punya nama, artinya itu sakit, sengsara. Saya pikir setiap kita kalau punya anak pengennya punya nama baik. Tapi ini orang tuanya saking sengsara hidupnya, ngasih nama anaknya itu sakit saudara. Tapi apa yang terjadi? Yabes berdoa kepada Tuhan. Kenapa Yabes berdoa? Karena dia percaya akan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupnya. Kenapa Yabes berdoa? Karena dia tahu, dia dengar firman Tuhan. Dan doanya berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kenapa Anda yang sakit hari ini tidak berdoa untuk mendeklarasikan Yabes? Pertanyaannya, berapa lama Pak saya mendeklarasikan? Setiap waktu, setiap ingat, dan setiap engkau mengalami banyak hal, deklarasikan firman. Firman itu yang akan mengubah keadaan di sekeliling kita. Katakan amin. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya engkau memahami betapa besarnya, betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kenapa Paulus berdoa? Waktu engkau memahami hidupmu tentang kasih Tuhan, engkau gak akan pernah menjadi orang yang lemah. Engkau akan tetap memiliki pengharapan. Firman itu akan mengubahkan hidup saudara. Firman itu akan membentuk hidup saudara. Dan firman itu yang akan membawa terobosan dalam hidupmu. Katakan amin. Kenapa Bapak Ibu yang bergumul hari ini engkau belum mengalami? Engkau perlu isi hidupmu dengan firman. Engkau datang kepada Tuhan bukan datang kayak ke dukun, lalu Anda terima jampi-jampi, lalu saudara disembur. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan itu ingin mengubah yang di dalam dulu dengan firman. Kalau yang di dalam berubah, di manusia jasmani kita pasti berubah. Saudara dengar baik-baik. Kita ini manusia rohani yang dibungkus dengan daging kita dan memiliki jiwa, perasaan, pikiran, kehendak. Waktu saudara isi hidupmu dengan firman, itu makanan. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu engkau isi hidupmu dan engkau mengucapkan perkataan Allah itu, maka dengarkan baik, hidupmu, segala aspek hidupmu akan mengalami kehidupan. Dengar baik-baik, firman Tuhan pasti mengubahkan segalanya. Ingat prinsip firman Tuhan ada 5 hal. Pertama, firman Tuhan tidak pernah sia-sia kata-katanya. Yang kedua, firman Tuhan akan melaksanakan seperti yang Tuhan kehendaki. Ketiga, firman Tuhan pasti berhasil. Firman Tuhan pasti digenapi. Yang kelima, firman Tuhan tidak akan menunda-nunda. Firman Tuhan tepat pada waktunya. Saya berdoa biarkan renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku.
penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kau lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu. Firman sudah Bapak sampaikan ya Tuhan. Biarkan umat Tuhan yang menyaksikan buat intimate worship pagi hari ini, setiap kami mulai menyadari akan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan setiap waktu. Kami perlu firman Tuhan setiap hari. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu selama ini kami dengar, biarkan Tuhan semuanya itu boleh Engkau tumbuhkan di dalam hati kami. Beri kami hati yang baik untuk benih firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh berakar, berbuah, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Setiap firman-Mu boleh kami alami di dalam hidup kami. Firman-Mu mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Setiap janji Tuhan yang kami pegang terjadi ya Tuhan. Beri umat-Mu hati yang sederhana, hati yang percaya firman Tuhan, hati yang mau tunduk dan menaruh hidupnya di atas dasar firman. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa buat saudara-saudara kami hari ini. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Hamba berdoa hari ini buat hamba-Mu Rielo Rudolf Peter Tuhan. Kami berdoa buat sakit yang dialami ya Tuhan. Hamba berkata di dalam nama Yesus, apapun sakit yang dialami Tuhan, di dalam nama Yesus, lewat tindakan medis, lewat apapun Tuhan, hanya berkata kuasa Tuhan menjamah menyembuhkan, kuasa Tuhan memulihkan, kuasa Tuhan menyatakan kebaikannya. Aku berkata, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, terima kesembuhan. Dan hamba berdoa juga Tuhan buat Ibu Siti Liani Lubis, yang berdoa untuk bergumul, untuk memiliki sebuah rumah, untuk tempat tinggal. Tuhan, hamba berdoa sepakat hari ini, Tuhan, tidak ada yang salah dengan permintaan. Hamba berdoa, berikan tempat tinggal yang terbaik dimanapun Tuhan. Engkau yang memberikan dengan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Jalan orang benar akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Engkau yang memberkati Ibu Siti Liani Lubis boleh mengalami janji Tuhan, mendapatkan berkat untuk tempat tinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat Bapak Vicky Kasegar Tuhan. Kami berdoa buat alergi yang dialaminya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, turun kuasa Tuhan menjamah setiap apapun alergi apapun Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jadilah sehat, jadilah sehat. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau
Setiap organ-organ tubuh yang ada di dalam nama Yesus jadi baik. Nama Shikata Karanama jadi sembuh di dalam nama Yesus. Turun hari ini kemurahan Tuhan, turun kebaikan Tuhan, menjamah Bapak Hengki Tuhan di dalam nama Yesus. Juga Hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada satu keluargamu yang sakit atau bagian-bagian dalam anggota tubuhmu yang sakit, Hamba berdoa hari ini, ayo pegang firman kesembuhan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya jadi sembuh. Saudara deklarasikan itu, oleh bilur-bilur Yesus sakit saudara yang alami, saudara berkata, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku sehat dan umur panjang, aku sehat dan umur panjang. Terjadilah, aku sepakat di dalam nama Yesus. Urapan kesembuhan mengalir ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi keuangan, diberkati hidup mereka. Keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan, jadi keluarga-keluarga yang utuh dan kuat di dalam Tuhan. Hamba boleh melihat waktu keluarga-keluarga diberkati Tuhan, hubungan suami istri, anak-anak, orang tua anak diberkati Tuhan, maka gereja Tuhan kuat, bangsa ini kuat. Berkati Indonesia Tuhan, kami melepaskan blessing Tuhan atas Indonesia. Kami berkata Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia pulih dari segala kondisi yang ada ini Tuhan, dalam rencana dan anugerah-Mu. Kami berkata Tuhan, ekonomi bangsa ini dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, angkat bangsa ini, pulihkan Indonesia, pulihkan Indonesia dari setiap suku, kaum, bangsa, bahasa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di dalam nama Yesus, dari setiap pulau-pulau yang ada dipulihkan, diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, kita mau akhiri buat intimate worship kita pagi hari ini. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Katakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Amin. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Bagian Bapak Ibu percaya, terima ketika saya menyampaikan doa berkat ini bagi Bapak Ibu. Haleluya, angkat kedua tangan. Firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati juga ketika engkau keluar. Tuhan membuat hidupmu terus naik-naik dan tidak pernah turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Di tangan kananmu Tuhan memberikan umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberikan kekayaan dan kehormatan. Engkau akan disebut orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Engkau menikmati setiap penyediaan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Diberkati ketika engkau di kota, diberkati ketika engkau di desa, diberkati dimanapun engkau berada, di pulau-pulau, di setiap tempat Tuhan melindungi dan menuduhi engkau. Tidak ada mara bahaya kecelakaan apapun yang menimpa hidupmu dan seluruh keluargamu. Engkau akan menikmati bagaimana penyediaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, diberkati pernikahanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu. Anak-anak menjadi anak yang pintar dan diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang-orang berhasil dalam masa depan mereka. Bapak Ibu terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata amin.
Haleluya. Bapak Ibu, kami undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pergumulan, ada permohonan doa, untuk dukungan doa, Bapak Ibu bisa sampaikan ke lewat nomor WA yang ada, yang tertulis di layar, atau Bapak Ibu bisa tulis di komen yang ada. Bapak Ibu, mari sepakat untuk saling mendoakan, dan kami percaya anugerah Tuhan tercurah buat kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.